Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara sekarang terkasih dimanapun berada, selamat pagi semuanya. Semoga semua luar biasa, sehat-sehat semua, dan tetap tinggal di rumah. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, Injil pada minggu ini sangat bagus. Sepertinya panjang dan macam-macam temanya. Tapi kalau kita renung-renungkan sungguh-sungguh, Injil hari ini mau mengatakan kepada kita satu hal, yaitu bagaimana orang berproses dalam hidup beriman. Diceritakan tadi, yang pertama Thomas tidak mengerti, "Tuhan, kemana mau pergi? Kami tidak tahu jalannya." Lalu Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Kemudian dikatakan mengenai Bapaknya. Lalu Filipus yang tidak mudeng sekarang, yang tidak mengerti, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku." Lalu dikatakan bahwa siapa yang melihat aku akan melihat Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, dua murid ini, Thomas dan Filipus, rupanya
juga sering dialami oleh murid-murid yang lain dan banyak diceritakan mengenai Injil. Permasalahannya adalah salah tangkap, salah mengerti, atau tidak mudeng, tidak menangkap siapa Yesus itu, apa yang dibuat oleh Yesus itu, mereka tetap saja belum mengerti. Jadi yang tahap pertama itu diceritakan bagaimana murid-murid itu tidak mudeng, tidak paham. Dan Yesus pun kemudian menyatakan diri sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Kemudian dikatakan lagi, dialah yang bersatu dengan Bapa. Dia dan Bapa satu. Siapa yang melihat aku akan melihat Bapa juga. Kemudian prosesnya lagi diceritakan, kalau kamu tidak percaya padaku, ya paling tidak kamu percayalah akan pekerjaan-pekerjaan yang sudah kulakukan. Kita tahu apakah pekerjaan Yesus itu? Pekerjaan Yesus, karya Yesus itu adalah baik dan baik, menolong dan menolong, membantu, mencintai semua, hari-harinya begitu terus. Dan tidak hanya itu, luar biasa karya mukjizat Tuhan Yesus. Moga-moga dengan melihat itu orang kemudian percaya. Kemudian yang terakhir dikatakan demikian, sesungguhnya kalau orang itu percaya kepadaku, maka yang paling penting adalah orang itu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi Bapak Ibu, itulah proses orang beriman. Dari orang ragu-ragu, kemudian percaya, dan setelah percaya tidak hanya percaya tetapi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayainya itu. Tuhan sesembahnya itu bagaimana, lalu itu dilakukan. Kalau saya ringkas secara singkat, bisa dikatakan demikian. Afirmasi iman, pengakuan iman, syahadat kita, Allah itu maha kasih, Allah itu maha besar dan sebagainya, itu mesti menjadi imperatif iman. Artinya afirmasi itu mesti mendorong kita sampai pada perbuatan dan perubahan hidup kita. Jadi syahadat, pengakuan iman kita, Allah itu begini-begini, itu tidak cukup hanya di lambe, tidak cukup di pikiran, tidak cukup di hati, tapi mesti terwujud dalam pekerjaan perbuatan kita sehari-hari. Itulah proses orang beriman. Ya. Baik, 1, 2, 3 hal yang saya sampaikan, moga-moga singkat saja. Yang pertama mengenai afirmasi iman, mengenai kesalahpahaman, itu penting Bapak Ibu. Karena rupanya para murid dan kita semua sering salah paham atau tidak menangkap siapa Yesus Tuhan kita itu. Yang sering terjadi, yang ditangkap itu hanya secara lahiriah atau menurut persepsi pandangan kita sendiri. Seperti kita tahu bagaimana Petrus waktu mengatakan engkau adalah Mesias. Ternyata Mesiasnya yang digambarnya itu Mesias duniawi yang hebat, yang luar biasa. Sampai Yesus memarahi dia, nyah engkau iblis, karena engkau tidak mengatakan apa yang dikehendaki Bapa. Keliru karena menurut persepsinya sendiri. Dan ketika Yesus mengatakan makanlah dagingku, orang-orang tiba-tiba, perkataan ini keras, bagaimana orang ini mengatakan dagingku makanan? Yang ditangkap terlalu lahiriah. Kemudian kita juga Nikodemus, Yesus mengatakan orang harus dilahirkan kembali. Lalu dia bertanya, loh, masa orang yang sudah dilahirkan harus kembali ke rahim ibunya, lahir kembali? Ada banyak Bapak Ibu Saudara sedang terkasih salah tangkap atau salah paham seperti itu, karena kita pahamnya hanya sangat lahiriah atau sangat tipis, tidak menangkap sungguh-sungguh apa yang dibalik yang dikatakan oleh Yesus. Seperti Thomas tadi mengatakan jalan, mungkin Yesus mau pergi ke suatu tempat barangkali, bayangan Thomas, lalu tidak tahu jalannya mana, hanya terlalu fisik, mungkin pergi ke suatu kelurahan atau mana. Begitu seterusnya, salah paham itu begitu banyak terjadi di antara kita semua. Padahal ini sangat penting menentukan hidup keberimanan kita. Kalau afirmasi iman kita keliru, maka pekerjaan-pekerjaan kita pun sangat mungkin bisa keliru. Baik, itu yang pertama. Moga-moga kita tidak keliru memahami
siapakah Tuhan Allah kita. Yang kedua, Bapak Ibu, menjadi permenungan bagi kita. Kalau kita ditanya, siapa toh Anda itu, siapa toh kamu itu, jawabnya kira-kira apa? Mungkin ada macam-macam jawaban. Saya seorang guru, saya seorang pastor, saya ini. Lalu salah satu jawaban yang mungkin timbul adalah saya orang Katolik. Ya. Maka kemudian kalau ditanya lagi, kamu itu Katolik. Katolik itu, orang Katolik itu siapa toh? Bagaimana toh? Ini menjadi pertanyaan penting bagi kita. Pertanyaan itu akan bisa kita jawab dengan baik. Orang Katolik itu bagaimana? Siapa orang Katolik itu? Apakah cukup hanya orang yang dibaptis? Apakah hanya cukup pergi ke gereja tiap minggu? Itukah orang Katolik? Maka kembali kepada yang saya katakan tadi, afirmasi iman itu mesti menjadi imperatif iman. Pengakuan-pengakuan iman kita mesti terbukti ternyata dalam perbuatan hidup sehari-hari kita. Maka pertanyaannya hari ini, Yesus menyatakan apa kepada kita? Hari ini Yesus menyatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu adalah afirmasi iman, pernyataan Yesus, dan kemudian itu kita akui benar, itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi tidak hanya berhenti pada pengakuan iman itu, dan itu mesti mendorong kita sampai perbuatan yang nyata. Oleh sebab itu, kalau kita harus menjadi orang Katolik, itu berarti juga menjadi seperti Yesus, menjadi jalan, kebenaran, dan hidup. Menjadi jalan itu artinya kalau ada masalah, problem apapun, kita mesti bisa menjadi solusinya, jalannya. Ya, itulah yang terjadi dalam bacaan yang pertama tadi. Ada masalah janda-janda yang tidak terlayani, para rasul kemudian mencari solusi, menjadi jalan. Dipilihlah 7 orang yang baik untuk melayani janda-janda. Itu salah satu contoh kecil. Menjadi jalan itu artinya menjadi solusi di tengah macam-macam masalah, dan lebih-lebih di tengah-tengah kegelapan ini. Yang kedua, kalau kita dikatakan Yesus adalah kebenaran, maka kita pun harus hidup dengan benar. Jangan hidup dengan kejahatan, atau hidup menjadi jahat, atau berdosa, atau hanya pura-pura, atau bermain licik yang tidak benar. Nah, itulah artinya kalau sebagai kebenaran. Akulah hidup, itu mesti mendorong kita supaya kita sebagai orang Katolik senantiasa membangun kehidupan. Jangan sampai kehadiran kita mengancam kehidupan semua makhluk, lebih-lebih jangan sampai mengancam kehidupan sesama kita. Itulah artinya kalau afirmasi iman, pengakuan iman, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, kita pun mesti mampu menjadi jalan, kebenaran, dan hidup. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita dalam hidup sehari-hari itu seringkali bersinggungan dengan kelompok-kelompok yang lain. Saya yakin macam-macam masalah atau singgungan-singgungan atau yang namanya intoleransi dan macam-macam itu tidak akan terjadi kalau kita masing-masing kelompok agama apapun itu senantiasa melaksanakan apa yang menjadi imannya, afirmasi imannya, itu pengakuannya iman. Kalau kita semangat semua mengakui Allah itu maha baik, Allah itu jalan, kebenaran, dan hidup, maha kuasa, maha begini-begini, itu mesti kita buktikan dalam hidup sehari-hari. Saya yakin semua agama, semua kelompok mengakui Allah itu baik, Allah itu mau menyelamatkan. Bahkan kita sebagai orang yang percaya, yang mengakui Allah seperti itu, mesti menunjukkan mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Marilah kita mohon kepada Tuhan, khususnya kita orang-orang Katolik pada hari ini minimal, moga-moga selanjutnya kita mampu menjadi jalan, menjadi solusi bila ada macam-macam masalah, tidak menambah masalah atau menjadi masalah. Menjadi kebenaran itu berarti kita mesti berbuat yang benar dan baik, tidak justru berbuat yang jahat. Yang terakhir, kita mesti menjadi
orang-orang yang mendukung kehidupan semesta ini, tidak hanya sesama tetapi hewan tumbuhan alam semesta ini. Kita mohon semoga kita tidak hanya mengaku iman Allah demikian, tapi mampu mewujudkan, menunjukkannya karya Allah itu. Maka bagus apa yang dikatakan dalam bacaan kedua, kita semua diajak untuk memaklumkan perbuatan karya agung Allah yang telah dibuat di sepanjang sejarah ini. Kita mohon semoga kita sebagai orang-orang beriman mampu menunjukkan Allah yang luar biasa itu. Amin.